Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 sampai 47, begini firman Tuhan: dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Wahai kepada Yesus, Shalom. Yahoo. Bapak Ibu, sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh panitia, ini tema umum, dan secara khusus mungkin nanti kita bahas dalam subtemanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lingkungan 3 BNKP Jemaat Bogor berkomitmen hidup rukun bersama untuk mewujudkan kesatuan hati dan pikiran sehingga mendatangkan damai sejahtera dan kemuliaan bagi. 3 berkomitmen hidup rukun bersama. Ada satu pujian yang mengatakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Saudara seiman hidup dalam persatuan.
kehidupan kita. Yang disampaikan bahwa komitmen untuk hidup rukun. Apa itu rukun? Kita bertanya, apa itu hidup rukun? Artinya bahwa hidup rukun itu hidup di dalam satu kesatuan. Hidup rukun itu hidup di dalam satu kebersamaan. Hidup rukun itu hidup di dalam satu keharmonisan. Artinya, hidup rukun itu hidup bersama dengan damai. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak bermusuhan, tidak cari gara-gara. Itu adalah arti hidup rukun. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan hidup dalam persaudaraan, hidup dalam kerukunan, artinya dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan, bisa saja hubungan persekutuan kita dengan saudara-saudara kita bisa tercakup di dalam, mungkin itu kita boleh bersekutu, melaksanakan persekutuan, melaksanakan ibadah. Bisa saja dikatakan bahwa hubungan persaudaraan yang terjadi itu mencakup hubungan darah. Contohnya bisa karena satu bapak satu ibu. Bisa hubungan persaudaraan itu terjadi karena satu lingkungan, seperti lingkungan tiga ini. Bisa saja terjadi hubungan persaudaraan itu, kesatuan itu karena satu marga, satu gereja, satu organisasi, ataupun satu di dalam pelayanan, satu di dalam pekerjaan, atau satu di dalam rumah. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara merasakan tidak nyaman berada di tengah-tengah persaudaraan? Pernah nggak merasa tidak nyaman? Pernah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Pernah. Pernahkah hidup di dalam hubungan persaudaraan, persekutuan ini, keadaan kita tidak mood, keadaan kita sedang kecewa, sedang sedih, sedang terjadi pertengkaran di dalamnya? Pernahkah saudara merasakan hal itu? Pernah. Pernahkah saat kita melakukan persekutuan, persaudaraan, kita merasakan tidak suka dengan seseorang, atau seseorang tidak suka dengan kita? Pernah? Saya juga pernah. Saat kita bersekutu, bergabung dalam persaudaraan, dalam kesatuan, ada hal yang membuat kita tidak nyaman. Artinya merasakan ketidaknyamanan, merasakan kebencian, merasakan kesedihan, atau merasakan tidak suka berada di tengah-tengah komunitas mereka. Dan apalagi kalau merasa apa yang ia lakukan benar, kita juga merasakan yang kita lakukan juga benar, sehingga semuanya mempertahankan
sama-sama benar. Sehingga di dalam kebersamaan itu timbul yang namanya sesuatu konflik. Dan kalau konflik itu terjadi, maka timbul yang namanya emosi. Contohnya bayangkan saja ya Bapak Ibu, saat ini kita sudah duduk di bangku depan. Ibu-ibu juga sudah duduk di sebelah kanan saya. Dan kalau saat ini masing-masing di dalam hati Bapak Ibu ada rasa jengkel benci kepada orang lain, bagaimana persekutuan itu di hadapan Tuhan saat ini? Sedang bermusuhan. Padahal sisa soya, yo isa musuh ada sisa soya. Paleke-leke. Paleke-leke do. Isa ni ada soya, ifamol mahor ni ako. Ifamiyong brevenia. Hula mau fomadeni. Ifai mau de wabara, moro ni dabang taka. Tetapi sama-sama dalam persekutuan bernyanyi, berdoa. Tetapi di hati ada ketidaknyamanan. Apakah itu merasa damai? No. Tidak kan? Tentu tidaknya nyaman. Bisa saja kita tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena itu dia Tuhan. Dia lihat saya. Salah tingkah. Saya begini, aduh itu matanya. Saya begini, aduh bagaimana ini? Artinya di dalam persekutuan itu tidak ada kenyamanan. Saat ini kita merasakan Natal, syukuran tahun baru, apalagi ulang tahun yang ke-2 tahun lingkungan tinggi. Kalau di dalam tubuh persekutuan organisasi ini masih ada hal yang tidak menyenangkan antara satu dengan yang lain, tentu hati ini akan berkata-kata sendiri di dalam. Tuhan, itu dia itu. Saya itu dia. Artinya tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian di dalam kita bersekutu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu persekutuan yang diinginkan Tuhan sesuai dengan subtema ini. Masing-masing kita berkomitmen hidup rukun bersama. Bersama ya, bukan hanya sendiri. Bersama, bergandengan tangan siapapun dia. Apakah dia itu satuan yang keriso, apakah itu ketua lingkungan, apakah ia itu perempuan, laki-laki, anak-anak, majelis, siapapun, apapun keadaannya, berarti hidup rukun bersama. Artinya tidak ada berbeda. Lagi perbedaan wae ya udah mana? Ya udah kayo, ya udah lihat keriso, zarara lingkungan aja. Ya udah apa muncul? Berarti tidak ada kerukunan. Tetapi kalau dikatakan sudah mengambil satu keputusan komitmen untuk hidup rukun, berarti saling menerima keadaan dan kekurangan antara satu dengan yang lain. Saling menerima apa adanya keadaan orang lain. Bukan tidak pernah berselisih, bukan tidak pernah bertengkar. Satu organisasi pasti ada pertengkarannya, pasti ada perselisihannya. Namun pertengkaran, perselisihan yang terjadi bukan untuk perpecahan. Sama seperti bagaimana hubungan suami istri. Yang mana sila faudu suami istri ada. Nang suami ada bapak ibu. Pas
pasti paudu-udu mana ni lo? Hal yang kecil ada banyak ni father ni. Lah father ni dayun non, ibu-ibu ai dah asya, dayun bapak-bapak dah. Tetapi pertengkaran itu bukan untuk berpecah, tetapi pertengkaran itu untuk mempererat hubungan sebagai pasangan suami istri. Demikian juga dalam satu organisasi. Untuk meraih suatu kebersamaan, kesatuan di dalamnya, maka banyak tantangan yang dihadapi. Ada banyak dari malino walangnya deh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti inilah yang diharapkan dan inilah yang dinyatakan. Kalau hidup rukun itu berarti betapa baik, betapa elok, ya kan? Kata baik ini berarti sesuatu kata yang istimewa. Kalau kita memuji seseorang, sungguh baik. Ada pujian juga itu ya, sungguh amat baik. Tenang di hati kita, maka kita memberikan the best, ya lah. Good, baik, ya kan? Love kita. Apa harus love? Berarti di atas yang terbaik itu ya, luar biasa. Dari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Artinya bahwa ini ya berarti sangat bermanfaat. Manfaatnya memberikan semangat, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang melihatnya. Ya, artinya di dalam kehidupan, ya, dalam kebersamaan, dalam kesatuan, berarti hidup rukun itu sangat baik. Masing-masing kita pasti mau yang terbaik. Nggak mau dong yang tidak terbaik. Harus kita menampilkan yang baik di antara yang terbaik. Dan itu adalah ya sifat dan kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Dia mau memberikan yang terbaik. Dalam kebersamaan hubungan dengan orang lain juga dia membawa yang terbaik. Ya. Itulah kenapa tetap harus hidup rukun, karena itu baik. Yang kedua, indah. Hidup rukun itu sangat indah katanya, ya dikatakannya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Indah adalah menyenangkan hati. Coba kalau kita melihat perkarangan, kalau sudah dibersihkan, bunga-bunga rapi, sungguh indah halamannya, pekarangannya, ya senang untuk dipandang, ya merasa nyaman, merasa bahagia, indah, ya. Hidup dalam kesatuan itu berarti sesuatu yang menyenangkan. Artinya, memang di dunia ini ada hal-hal yang baik, ada juga hal-hal yang tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang kita lakukan dalam hidup kita, melakukan yang baik, ya, menyenangkan hati Tuhan, ya, dan juga menyenangkan hati sesama. Tentu dalam kata kutip ya, dalam posisi baik. Hanya dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya, ya,
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lingkungan tiga, ya, berkomitmen untuk mewujudkan kesatuan, ya. Kesatuan apa? Yang dikatakan tadi, kesatuan hati, kesatuan pikiran. Kenapa harus kita bersatu? Satu hati, satu pikiran. Hanya satu tujuan kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan kalau firman Tuhan dikatakan di ayat yang terakhir itu, ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya kalau kita memang betul-betul hidup rukun, satu, ada kesatuan hati, ada kesatuan pikiran, bergandengan tangan, saling memperhatikan, saling menolong, saling peduli, saling mengasihi, maka imane bayati adre, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Luar biasa. Kalau kita hidup rukun, satu hati, satu pikiran, saling mengasihi, saling menolong, saling mengerti, saling peduli, berarti di sanalah berkat Tuhan mengalir. Luar biasa, ya. Di sanalah Tuhan memberikan, memerintahkan berkat. Berkat itu sudah tersedia di dalam tangan Tuhan. Menoilah banuania hidup dalam rukun, hidup dalam kebersamaan. Tuhan mengatakan, saya perintahkan berkat ini. Berkat ini jatuh kepada keluarga Bapak bersaing. Amin. Berkat ini jatuh kepada Bapak Ama Denis. Berkat ini jatuh di keluarga Bapak Ama Agung. Berkat ini jatuh kepada pemuda-pemudi yang ada di lingkungan kita. Amin. Jadi artinya, kalau mau hidup rukun, tapi kalau tidak mau hidup rukun, kerjanya bertengkar terus, fitnah terus, tidak ada sukacita dalam kehidupan, tidak ada damai sejahtera juga disalurkan, maka berkat itu akanlah lari. Iwa saya perintahkan berkat ini ku ambil darimu. Moloi iya, dah balawa kena. Balo bu moloi bu pulau lagi saya. Bal pada dosa tiga muatan. Tidak ada kebaikannya, tidak ada keelokannya. Maka berkat itu iroi ita. Orangnya ada iroi ita. Tetapi kalau kita hidup rukun, tidak mati atau bukan tidak meninggalkan dunia ini, kehidupan selama-lamanya ini artinya kita menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan itu sampai kekal adanya. Artinya hidup di dunia dan hidup juga di surga. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen ini yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga terwujud nantinya, ya, yang dikatakan di kisah juga kisah para rasul itu. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini yang dinikmati.
apa yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka bagi. Ya. Mereka saling merasakan berkat Tuhan di antara mereka. Mereka bertekun, berdoa. Mereka sehati sepikir dalam memuji-muji nama Tuhan. Mereka